Ya, dan inilah kalau kita terus menjaga perkembangan tanaman kakao kita. Sekarang ini sudah trubus yang keempat. Di trubus yang keempat ini luar biasa perkembangan tingginya. Saya rasa ini jika sudah daun tua sudah sangat layak untuk disambung pucuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kembali menyapa sahabat tani semuanya, terutama petani kakao. Dari kesempatan ini kami akan membahas sedikit start awal dari penanaman kakao, yang ini juga sempat ditanyakan oleh beberapa teman kita tentang bagaimanakah cara perawatan pasca tanam tanaman kakao agar bisa tumbuh sehat dan subur. Jadi untuk proses tanam itu sudah kami buat videonya, bisa dilihat nanti bagian atas atau di deskripsi, kami akan share linknya. Itu kami sudah membuat tentang cara tanam kakao yang benar. Namun di konsep ini kami berbeda karena ini kami tanam sebelum disambung pucuk, dan itu akan kami sambung pucuk nanti setelah tanaman ini sudah agak tinggi atau sudah agak besar, dan kami akan sambung pucuk di lokasi. Tentang cara sambung pucuk pun telah kami buat videonya, jadi nanti bisa dilihat saja di deskripsi kami. Kami juga akan coba share linknya, mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh sahabat tani semua. Jadi mengenai pertanyaan tadi di awal, apakah yang harus kita lakukan pada saat tanaman kita sudah kita tanam supaya pertumbuhannya bisa cepat. Jadi bukan pemupukan saja yang harus kita teliti. Jadi di awal, jadi pada saat penanaman usahakan tanaman kakao kita itu dulu terlindung dari sinar matahari. Jadi kebetulan daerah sekitar ini ternaungi, jadi kami tidak terlalu banyak melakukan penaungan di atasnya karena ini sudah ternaungi secara alami oleh pohon-pohon. Jadi ada beberapa pohon. Ini ya adalah tanaman baru juga, kita bisa melihat sudah terubus. Jadi yang utama mungkin di awal penanaman yang harus kita jaga adalah tentang kelembaban tanaman kita, terutama tanahnya, dan itu tercipta kalau kita memberi penaung di atasnya. Baik itu menggunakan daun kelapa atau rumput-rumput atau apalah yang bisa menutup sementara bagian atas tanaman kakao kita sampai tanaman kita sudah sehat dan bisa beradaptasi dengan cuaca di luar, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan mungkin adalah gulma. Jadi gulma itu kalau tanah kita sangat subur, gulma itu pertumbuhan gulmanya sangat cepat. Jadi harus kita terus mengontrol tanaman kita agar gulmanya ini tidak mengganggu pertumbuhan daripada tanaman kakao kita. Gulmanya cukup kita cabut karena ini juga tidak terlalu besar. Jadi ini tidak usah terlalu bersih juga. Paling tidak itu sekitar tanaman, daripada tanaman kakao kita itu sudah bersih. Itu sudah cukup. Yang lain itu biarlah jadi
penutup tanah kita supaya tidak terlalu keras. Kami sarankan kalau bisa gunakan secara alami saja, baik itu menggunakan sabit atau pembersih lain tanpa menggunakan zat kimia untuk terlebih dahulu, karena takutnya semburan daripada penggunaan zat kimia kita, baik itu herbisidanya, itu bisa mengenai daunnya sehingga perkembangan kakao kita itu bisa melambat. Bahkan sesuai dengan video yang dikirim oleh teman kita yang menanyakan bahwasanya, "Bang, bagaimana dengan kakao saya ini batangnya pecah-pecah?" Jadi itu langsung saja kami jawab di sini. Kami juga akan perlihatkan video dari pertanyaan teman kita dulu ini. Kita bisa lihat. Jadi itu adalah video yang dikirim oleh salah satu sobat tani kita yang bertanya seperti itu mengenai batang kakaonya pecah-pecah. Yang pertama yang keliru dari beliau, yakni yang bisa kita komentari mengenai mungkin bagian penaung di awal waktu tanam itu tidak terlalu bagus. Kemudian seperti kami bahasakan tadi, penggunaan zat kimia, menggunakan herbisida itu mengenai batang kakao kita sehingga batang kakao kita pecah-pecah. Kemudian biasa juga penggunaan zat kimia berupa pupuk yang berlebih itu juga bisa berdampak, atau bahkan itu serangan jamur bisa saja terjadi. Jadi itu gambaran untuk sahabat kita. Jadi baiklah, selanjutnya mengenai apa lagi yang harus kita lakukan untuk tanaman kakao kecil kita agar bisa tumbuh sehat dan segar seperti contoh ini. Jadi selanjutnya adalah kita hanya akan fokus lagi pada perlakuan tanaman kita, terutama dari mencegah dari serangan hama dan penyakit tanaman. Kalau untuk mencegah hama dan penyakit tanaman ini, ya pasti kita harus menggunakan perlakuan yang berbeda, yang ekstra, karena tanaman kita ini kita tidak bisa mengontrol satu persatu sehingga kita tidak bisa menggunakan secara alami. Jadi bisa menggunakan pestisida secara kimia. Jadi silahkan untuk memilih merek. Jadi kita gunakan saja brand-brand yang biasa mungkin kita dengar. Contoh merek Alika yang sudah fenomenal, kemudian dengan bahan aktif yang baik, kemudian yang ditopang juga oleh zat pengatur tumbuh, itu bisa merangsang pertumbuhan daripada tanaman kakao kita. Begitupun dengan penggunaan untuk pencegahan penyakit, karena ditakutkan di area sekitaran tanaman kita itu memiliki banyak bibit-bibit penyakit dari jamur, sehingga kakao kita itu mudah terserang penyakit. Jadi silahkan memilih fungisida yang kira-kira cocok untuk tanaman kita. Dan biasanya kami hanya menggunakan memasangkan antara Mr. Top dengan Alika. Itu untuk mencegah hama dan penyakit. Kemudian tempo penggunaannya ya disesuaikan dengan serangan sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mencegah, kami gunakan range waktu itu antara 14 hari atau 2 minggu. Karena sistem trubus ternyata untuk kakao daun seperti ini, ya daun mudanya untuk trubus seperti ini, dia menggunakan waktu dari siklus sekitar 2 minggu untuk mulai lagi bertunasan baru. Nah, padahal untuk mempercepat proses perkembangan tanaman kakao kita, yang harus kita jaga adalah daun-daun muda seperti ini, trubus-trubus seperti ini. Kalau daun muda seperti ini diserang oleh hama, semua bocor-bocor, yakinlah perkembangan tanaman kakao kita akan lambat. Jadi itu mungkin
hal utama yang harus kita perhatikan agar tanaman kakao kecil kita ini bisa tumbuh sehat dan subur. Oke, mudah-mudahan gambaran untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bila saja ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau masukan-masukan dari kekurangan kami, silahkan juga masukkan sarannya buat teman-teman. Kita jadikan wadah channel ini sebagai wadah belajar kita bersama, karena kami pun terus dan terus untuk mempelajari tanaman seperti ini, karena tanaman ini merupakan adalah tanaman sumber daripada pekerjaan dan penghasilan kami sehari-hari. Oke, terima kasih sobat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk mendukung channel ini, saya mohon bantuannya, kiranya bisa mungkin subscribe dan like channel ini, bahkan kalau bisa di share bila saja ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain, agar bisa kita sama-sama belajar. Terima kasih.